Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh النبي الأمي الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya untuk Allah. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak. Nikmat yang sangat melimpah, yaitu berupa nikmat untuk bisa senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah menuntut ilmu. Dan ini juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk juga muslimah. Dan menuntut ilmu agama ini bukan hal yang sia-sia, bukan perkara biasa, namun dia adalah sesuatu yang bisa memudahkan jalan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkata di sini bukanlah saya, bukanlah ulama, namun yang berkata di sini adalah Ma'sum, Al-Ma'sum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan berusaha untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya kelak ke surga. Kemudian orang yang menuntut ilmu agama ini adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kami sampaikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, dihasankan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala masjidan hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Wa man dakhalahu ma laysa kadzalika kana kan nadhiri ma laysa lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala masjidan hadza." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid kami, masuk ke dalam masjid manapun, ini umum sifatnya. Liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebenaran, kebaikan. Apakah yang lebih baik daripada Al-Quran, Sunnah yang merupakan sumber seluruh ilmu-ilmu dalam Islam ini? Termasuk ilmu fikih yang akan kita pelajari ini, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, sumber primer dalam agama kita. Jadi orang yang masuk ke dalam masjid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menginginkan untuk mempelajari kebenaran, au liyu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebenaran tersebut, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Insyaallah kalau dia meninggal, insyaallah mati syahid akhirah, ya. Mati syahid akhirat, tetap dimandikan, ya. Namun pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu
Syaitan akan senantiasa menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis ilmu. Karena setan tahu ini pasti orang yang menghadiri ilmu nanti mudah surga baginya. Setan tidak mau. Setan mau manusia bersamanya kelak di neraka. Maka setan berupaya bagaimana pengajian itu ditutup, ya, bagaimana pengajian dibubarkan. Ini setan-setan manusia itu. Karena setan itu kan ada dua golongan, syaitanul ins dengan syaitanul jins. Syaitan dari golongan manusia dan golongan jin. Namun yang lebih parah dari golongan manusia, kalau golongan jin bisa kita berdoa, ya, bertawuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah bisa. Tapi kalau golongan manusia ini yang payahnya gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu keutamaan menuntut ilmu agama. Dan dengan menuntut ilmu agama, hati kita akan dilembutkan oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Dan malaikat-malaikat akan mengampuni, meminta ampun kepada Allah, supaya orang-orang yang menuntut ilmu ini diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh kehidupan dunia ini banyak yang jauh dari rahmat Allah. Ini Rasul yang mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini kebanyakannya jauh dari rahmat Allah. Karena laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Kebanyakannya seperti itu. Wa mal'unun man ma fiha, dan banyak yang terlaknat apa yang ada di dunia ini. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah, berzikir kepada Allah, au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Jadi orang yang belajar ilmu ini termasuk orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah karunia yang sangat besar, ya. Hati kita masih tergerak untuk menuntut ilmu, berarti Allah masih menginginkan kebaikan. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu, man di sini man syartiyah. Syarat seseorang, ya, ingin apabila Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, syaratnya apa? Ada jawabu syarat, ya, yufaqihu fid din. Itu jawabu syarat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahaminya, memahamkan kepadanya agama. Makanya kalau seandainya orang-orang yang Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya, kebalikannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat dia paham terhadap masalah agamanya, dan dia tidak mau untuk menempuh sarana untuk bisa memahami agama, yaitu dengan belajar. Karena belajarlah sarana kita, sarana apa nama itu, wasilah kita untuk bisa memahami ilmu agama, sarana untuk bisa memahami ilmu agama. Baik, kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga menuntut ilmu agama kita juga butuh memperhatikan adab-adabnya. Kalau bisa kita catat, ya. Kita tulis sehingga apa yang kita pelajari tersebut tidak hilang, ya, tidak lupa. Makanya dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, qayyidil ilma bil kitabah. Ya. Catatlah ilmu itu, tangkaplah ilmu itu dengan ditulis gitu. Kemudian juga menuntut ilmu juga harus serius gitu Pak, ya. Ya, harus serius. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang serius gitu dan tidak banyak berbicara ketika menuntut ilmu agama gitu, sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami. Ya, yang serius saja terkadang nggak paham juga Pak, ya, apalagi yang nggak serius. Nah, Taib, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada masalah menguburkan, tadfin, ya, ad-dafnu. Jadi menguburkan kemarin, ya, telah kita pelajari menguburkan mayit atau jenazah. Ini hukumnya adalah
fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah itu, Bang? Kalau seandainya sudah ada sebahagian yang menguburkan, maka hukum wajibnya sudah jatuh bagi yang lainnya. Dia sudah mewakilinya. Nah, itu kemudian menguburkan seperti yang telah kita bahas, ya kan? Yang dikuburkan dibuatkan lahat atau syak, ya, atau syak pada lubang kuburan tersebut. Lahat, apa yang dimaksud dengan lahat kemarin, Bang? Lubang. Lubang, ya, dalam lubang namun dia di sisi lubang tersebut. Nah, kalau syak di tengah-tengahnya seperti sungai, ya. Ini lubang di sisi kirinya, di sisi kanan menghadap ke kiblat, ya. Nah, itu dibuat lubang kecil lagi. Kemudian setelah itu baru disemen atau dikasih pelindung, ya. Jangan sampai masuk tanah. Bisa juga dengan papan dan yang semisalnya. Itu lahat, Bang, ya. Jadi lahat lubangnya itu di pinggir menghadap ke kiblat, ya. Nah, kalau syak dia di dalam, bukan di pinggir, ya. Di dalam lubang tuh, lubang kecil lagi. Ya, Bang, ya. Jadi dibuat lubang, buat lagi lubang kecil begitu. Nah, seukuran dengan mayit tersebut. Dan mayitnya harus dimiringkan, ya, Bang, ya. Harus dimiringkan menghadap kiblat, tidak boleh mustalqiyan. Apa arti mustalqiyan kemarin, Bang? Menelentang, ya. Dan tidak pula mustadbiran al-kiblata, dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Harus mustaqbilan, ya. Harus mustaqbilal kiblah. Harus menghadap kiblat dan tidak perlu diazankan, ya, karena yang pertama tidak ada hadis dari Nabi. Kemudian bid'ah, bukan kata saya, ya. Kata penulis kitab Fathul Mu'in. Ini salah satu kitab dalam fikih Syafi'i, ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Malyabari, ya. Ya, bukan kata saya, ya, Pak, ya, kata ulama. Saya apalah gitu, ya. Cuman menyampaikan kata ulama. Kalau nggak setuju silakan, ya, datangkan dalilnya, kan gitu. Nah, ya, kemudian di dalam menguburkan itu, kalau memasukkan jenazah itu, ya, kalau di sini tidak dibahas, ya, maka ada doanya, Pak, ya. Siapa yang hafal doanya? Apalah? Ya, Bismillahi wa ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu, Pak, ya, ketika kita meletakkan jenazah tersebut, memasukkannya, kemudian disambut. Yang menyambutnya boleh juga mengucapkan doa ini. Bismillahi wa ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya warid, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kifayatul Akhyar ini. Ya, ini sampai di mana kemarin? Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa yustahabbu an yuwassa'al qabru wa yu'ammaqa an yuwassa'al qabru wa yu'ammaqa qadra qamatin wa bastatin lianna Umar radhiyallahu anhu awsa bidzalika. Dan disunnahkan, dianjurkan, mustahab hukumnya, an yuwassa'al qabru, untuk diluaskan kuburan. Jangan pelit dengan tanah. Kalau yang kita yang kemarin tuh agak sempit kalau saya lihat, ya. Agak dibesarkan nggak apa-apa, diluaskan gitu. Tapi jangan pula terlalu lebar, ya. Itu mengambil itu tempat orang pula nanti gitu. Namun ukuran yang agak luas nggak apa-apa, ya. Jangan terlalu kecil gitu, ya. Jangan terlalu sempit. Wa yu'ammaqa, dan didalamkan kuburan tersebut. Nah, dalamnya ini sudah diatur, ya, di dalam fikih. Qadra qamatin wa bastatin. Nah, satu pendapat mengatakan seukuran berdiri seseorang. Nah, dia berdiri dalam kubur itu. Wa bastatin, qamatin itu, qamah itu berdiri, bastah itu dia
angkat tangannya sampai kepada tangannya itu ukuran tingginya kuburan tersebut. Nah, ini berdasarkan asar ya, asar dari Umar bin Khattab, karena kata beliau pernah mewasiatkan hal tersebut. Tentu Umar ya tidak sembarang wasiat, karena beliau belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Umar, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ausa bidzalika, telah mewasiatkan untuk hal itu. Jadi itu panjangnya Pak ya, kalau bisa seperti itu. Itu satu pendapat. Memang ada beberapa pendapat tentang berapa dalamnya kuburan tersebut. Jadi kita masuk ke kuburan itu, tapi ukurannya seperti apa? Ini ukurannya bukan orang yang terlalu tinggi ya, bukan pula orang yang iya, agak tinggi dikit ya Wan. Iya, ukuran sedang Bang itu sekitar 165 lah. Orang-orang yang tingginya 165 itu ukuran sedang itu. 165 sampai 170. Itu ukuran sedang itu. Orang Arab sedangnya seperti itu. Ya. 160 kan? 165 lah. 165 sampai 170. Wa ziyadatu ala hadat ta'miqi ghairu ma'suratin, dan penambahan atas kedalaman ini, ini tidaklah ya maksur ya, tidak ada asarnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada ketentuannya, tidak ada dalilnya gitu. Jadi kalau seandainya terlalu dalam ya, lebih dalam daripada ukuran orang berdiri di atas kuburan, kemudian tangannya di apa namanya itu, di apa nama ini, yabsutu yadaihi ya, di kalau bahasa Indonesianya diangkat ya, diangkat ke atas. Nah, jadi kalau melebihi itu kata beliau ini ghairu ma'surah, ini tidaklah maksur ya, tidak ada asarnya gitu, tidak ada ketentuannya dalam syariat yang seperti itu. Wal muradu qamatu rajulin mu'tadilin yaqumu wa yabsutu yadayhi marfu'ataini ya. Kemudian yang dimaksud dengan berdirinya dengan dalamnya ya, yang dimaksud dengan dalamnya lubang kuburan tersebut ya adalah dengan berdirinya seorang laki-laki yang sedang. Mu'tadil itu artinya sedang, tidak terlalu jangkung ya, tidak terlalu tinggi menunjang, tidak pula terlalu pendek ya. Nah, namun yang sedang seperti yang disebutkan tadi ya, seukuran tinggi, seukuran 165 sampai 170 lah, itu sedang lah Pak ya. Sedang ukuran laki-laki gitu. Ya. Iya, ya. Ukuran roh masuk polisi lah ya. Wa yabsutu yadayhi, kemudian dia bentangkan kedua tangannya marfu'ataini, ke atas gitu. Nah, ini ya. Maka itu seukuran itu. Ya, ini dalam lubangnya kalau bisa ya Pak ya. Tapi memang kalau tanahnya agak apa namanya itu, berair ya kan, dikit aja digali lubang sudah muncul mata airnya, ini agak repot itu. Dalam kasus seperti itu boleh agak kurang kedalamannya gitu, karena memang kita masuk ke dalam kaidah fikih ya kan, al-masyaqqatu tajlibut taisir ya, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi kalau sulit untuk dilakukan insyaallah mudah, karena memang ad-dinu yusrun, karena agama ini mudah, tidak boleh dipersulit. Namun kalau idealnya seperti itu, kalau tanahnya tidak bermasalah, maka dalamnya ini yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, karena kita sekarang berbicara tentang mazhab Syafi'i ya. Nah, dan ini sesuai dengan dalil ya, ada asar yang dikemukakan seperti itu. Wa dzalika salasatu azru'in wa nisfin. Kalau dibawakan kepada depa ya, ini seukuran 3 depa setengah ya. Ya. 3 depa setengah. Kalau satu depa itu misalkan biasanya 45 cm lah gitu. Coba Bang, 45 cm kali 3 berapa itu? Iya. Satu depa itu ya. Iya.
135. Iya, Lebih kurang. tambah setengah. Iya. Lebih kurang 170 Iya. 170 di sini. Iya. Sekitar itulah. Iya. 170 lah. Ya, ini kalau ini kan ya, dibawa ke depa gitu ya, apa nama itu, ke ukuran azru gitu ya. Qalahu Ar-Rafi'i, inilah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i ya, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Waqila, kemudian ada pendapat lain ya, masih dalam mazhab Syafi'i, arba'atun wa nisfun. Ada yang mengatakan 4,5 depa ya. Ya, kalau 4,5 depa kira-kira berapa tuh Bang? Satu depanya 45 ini ya. Satu depanya 45 cm kali 4 berapa? 180 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi. Wa sawabahu fir raudhati, kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah. Ya, kitab Ar-Raudhah ini adalah kitab syarah dari Al-Muharrar ya, oleh Imam Rafi'i, disyarah oleh Imam Nawawi, kitabnya Ar-Raudhah namanya. Wa naqalahu anil jumhuri, ini pendapat ini dinukilkan oleh Imam Nawawi dari pendapat mayoritas para ulama fikih. Jadi 4,5 depa. Nah, itu kalau kita kembalikan ya, ini kira-kira 170-an ya, kita ambil pertengahan 170 cm lah gitu. Ya Bang ya? Iya, ambil pendapat pertengahan. Wa qala fid daqaiqi, kemudian berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Ad-Daqaiqi, Daqaiqi minhaj Daqaiqul Minhaj. Jadi Imam Nawawi ini apa, ada kitab beliau namanya Minhajut Talibin, dan inilah kitab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang yang belajar mazhab Syafi'i tidak asing lagi kitab Minhajut Talibin ini, dan inilah kitab yang dipegang oleh mufti mazhab Syafi'i. Ya, karena kitab Minhajut Talibin ini berupa fatwa-fatwa seputaran mazhab Syafi'i gitu. Pendapat-pendapat yang dirojihkan, yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin, kemudian beliau punya pula syarahnya, beliau sendiri yang menulisnya, yaitu judulnya Daqaiqul Minhaj, Daqaiqul Minhaj ya. Dan kitab ini juga menerangkan makna-makna penjelasan dalam kitab Minhajut Talibin, dan ini adalah kitab yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Daqaiq ya, Daqaiqul Minhaj ini, al-awwalu ghalatun, pendapat yang pertama yang 3,5 depa itu ghalat ya, salah kata beliau. Nah, maka ya seperti yang telah kami sampaikan, jangankan antar mazhab ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi khilaf ya, khilafiyah juga. Iya, terjadi perbedaan pendapat gitu. Namun tentu yang kita pegang yang lebih kuat ya, lebih dekat kepada dalil. Kemudian pendapat yang ketiga, ini masih dalam mazhab Syafi'i ya. Yang pertama kalau kita bawa ke depannya 3,5 depa ya. Yang kedua 4 depa setengah. Waqila, kemudian ini pendapat yang ketiga. Dan dikatakan al-mustahabbu, yang dianjurkan, yang dimustahabkan, qadra qamatin faqat, seukuran berdiri saja tanpa diangkat kedua tangan. Ini sekitar semester 50 cm lah gitu ya. Iya. Wa huwa thalathatu azru'in, dia adalah sepanjang atau setinggi 3 depa. Ya. Nah, ini ya, ini pendapat yang ketiga. Namun memang dalam mazhab Syafi'i ini lebih dikuatkan pendapatnya Imam An-Nawawi, sehingga ada kaidah apabila berselisih pendapat Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, maka yang lebih mendekati qaulul mu'tamad, perkataan yang dikokohkan dalam mazhab, tentu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini mengenai tinggi Pak ya. Jadi tingginya ya bisa setinggi apa? 170 cm itu tidak mengapa ya. Kemudian setelah itu Pak, setelah mayit dia dimasukkan ke dalam lahat ya, atau syik ya, atau masukkan ke dalam syak tadi, kemudian
tidak boleh menentang, tidak boleh membelakangi kiblat, harus menghadap kiblat. Kemudian setelah itu di apa namanya Pak, ditutup kuburannya. Dan ini ada pendapat juga boleh nggak meninggikan kuburan itu. Iya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, namun ukurannya pun tertentu ya. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin, ya. Boleh ditinggikan kuburan itu dengan tanahnya itu ya, namun seukuran 1 jengkal. Shibrun ya. Seukuran 1 jengkal supaya diketahui itu adalah kuburan. Sehingga orang tahu ini kuburan, ini ada tandanya gitu. Jadi boleh Pak ya. Diapain Pak? Ditinggikan seukuran sejengkal. Liyu'arrafa ya, untuk supaya diketahui itu adalah kuburan. Naam. Fayuzar, sehingga bisa diziarahi, wa yuhtaramu, sehingga bisa dihormati ya. Karena memang kuburan manusia beda dengan kuburan hewan gitu. Kuburan manusia ada adab-adabnya. Maka akan kita jelaskan juga nanti bagaimana adab-adab yang terkait dengan kuburan gitu. Maka nggak boleh diinjak, ya, nggak boleh disandar gitu kan. Nah, ada orang duduk kemudian nyandar di kuburan, kemudian nggak boleh duduk di atas kuburan gitu. Nggak boleh duduk di atas kuburan. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam kadzalika. Ya. Namun ada 2 riwayat ya. Kemudian telah meriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwasanya kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Namun dalam mazhab Syafi'i ini tidak ya, memang ada 2, ada yang tasnim, ada yang tasthih. Tasnim itu artinya diberikan apa namanya itu, ditinggikan sedikit kuburan itu seukuran 1 jengkal. Ada pula pendapat seperti yang telah kita jelaskan, ada 2 pendapat ya. Ada pula pendapat tidak, diratakan ya. Namun dalam mazhab Syafi'i yang lebih kuat itu, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i adalah diratakan ya. Was-sahihu, dan yang sahih anna tasdihahu afdalu min tasnimihi. Dan yang sahih bahwasanya didatarkan kuburan tersebut ini lebih utama daripada diangkat, ditinggikan. Yang meninggikan ada juga hadisnya ya, riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian yang didatarkan ini juga diriwayatkan ya dalam hadis yang sahih. Ya. Wa rawa anna qabrahu alaihi salatu wassalamu wa qabru Abi Bakrin as-Sadiqi wal Faruq radhiyallahu anhuma kadzalika rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnadi. Dan telah meriwayatkan atau telah diriwayatkan ya, waruya ya, yang telah diriwayatkan bahwasanya kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan Abu Bakar Al-Faruq, demikian juga ya kuburan Umar Al-Faruq, Abu Bakar dan Umar Al-Faruq ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika demikian, tidak ditinggikan. Rawahu Abu Daud, ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Kemudian Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini isnadnya sahih gitu. Iya. Jadi kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Nah, ini dijelaskan di awal-awalnya memang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datar gitu ya. Iya, awal-awalnya datar, kemudian ketika terjadi perluasan ya kan, pada masa Walid bin Marwan ya, pada masa Bani Umayyah kan, umat Islam sudah berkembang, sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Masjid Nabawi mengalami apa Pak? Ya, mengalami perluasan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berkubur di rumah istrinya, dan Nabi ini pengkhususan Pak ya, karena Nabi bersabda dalam hadis sahih ya, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi pun kalau meninggal maka dia dikuburkan di mana tempatnya meninggal. Ini kekhususan ini, karena dalam hadis itu yang disebutkan oleh Nabi kan daripada para nabi gitu, bukan yang selain nabi. Jadi setiap para nabi itu memang harus dikuburkan di mana meninggalnya.
Dan waktu itu qadarullah ma syaa fa'al, Allah sudah mentakdirkan bahwasanya Rasulullah meninggal ditakdirkan di rumah istri beliau, ya, di rumah beliau, di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu dekat dengan Masjid Nabawi. Bukan berarti di masjid, nggak ada yang dikatakan masjid, ya. Beliau dimakamkan di kubur di rumah beliau, yaitu di rumah istrinya gitu. Dan ada juga orang-orang sufi, ya, menjadikan ini dalil boleh berkubur di bawah bangunan. Kan dalam rumah berarti boleh kita ini berkubur di rumah katanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkubur di rumah. Ya, maka kalau kita meninggal boleh, nggak apa-apa, di rumah aja kita berkubur. Maka kita katakan sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang lebih paham hadis ini, apakah seperti itu pemahaman mereka? Ya, apakah para sahabat itu yang untuk apa lagi perkuburan baki itu, Pak, ya? Untuk apa lagi perkuburannya kalau seandainya kita cukup kalau meninggal dikubur di rumah masing-masing kita? Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Naam, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, fa in qultu rawal Bukhari an Sufyan at-Tammar annahu ra'a qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musannaman, fal jawabu kama qalahu al-Baihaqi annahu kana awalan musattahan falamma suqital jidaru fi zamanil Walid wa qila fi zaman ibn Abdul Aziz ja'ala musannaman wal mustahabbu alla yuzada fil qabri ala turabi alladhi kharaja minhu wa yukrahu tajassisuhu wal kitabatu alaihi wa kadzal binau alaihi falau bunya alaihi imma kubbatun imma kubbatan aw muhawwatan wa nahwahu nudhiru in kana fi maqbaratin ammatin hudima li anna al binaa wal halata hadhihi haramun. Ya. Kemudian kata beliau di sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in qultu rawal Bukhari, ya. Dan apabila saya mengatakan ini adalah perkataan daripada pensyarah kitab ini Al-Imam At-Taqiyuddin, ya. Kalau aku katakan, ya, bahwasanya Imam Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Sufyan At-Tammar, ya. At-Tammar ini adalah laqab bagi sahabat Sufyan ini karena beliau adalah pedagang kurma gitu, ya. Maka ini laqab kepada Tamrun, ya. Tammar itu orang yang sering, ya. Ini sighah mubalaghah dari kata Tamrun, ya. Tammar, ya. Ya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Sufyan At-Tammar bahwasanya dia pernah melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, itu ditinggikan, ya, seukuran satu jengkal, ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan berdalil dengan hadis ini, maka Imam At-Taqiyuddin mengatakan fal jawab, maka jawabannya kama qalahu al-Baihaqi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, annahu kana awalan, ya, bahwasanya pertama kali bentuk kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah datar, itu, ya. Ya, adalah dalam keadaan datar, itu awal kuburan beliau, belum ditinggikan. Falamma suqitul jidaru, ketika diruntuhkan bangunan rumah Nabi, ya kan? Karena Nabi seperti yang telah kita jelaskan tadi, beliau dimakamkan di mana, Pak? Di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi kan diruntuhkan ininya, ya. Apa namanya? Rumahnya gitu, seperti itu. Iya. Dan ketika diruntuhkan, ya, kemudian diperluas Masjid Nabawi, barulah masuk kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi, seperti itu, ya. Falamma suqitul jidaru fi zamanil Walid. Nah, Walid ini adalah penguasa di masa itu, masa Bani Umayyah, ya, Walid bin Marwan, ya, seorang raja, ya. Waqila ada pula yang mengatakannya fi zaman Ibni Abdul Aziz, pada zaman, ya, Umar bin Abdul Aziz, ya.
Ja'ala musannaman, barulah raja itu membuat kuburan Nabi itu agak ditinggikan seukuran satu jengkal. Jadi pada awalnya enggak gitu ya. Pada masa Nabi sahabat yang mengurusnya enggak ya. Jadi ditinggikan kuburan Nabi itu, ini terjadi kata beliau di sini ya. Kata penulis buku ini terjadi ketika diluaskan Masjid Nabawi, dan yang melakukannya adalah raja waktu itu ya. Penguasa Makkah Madinah waktu itu pada masa Khalifah Al-Walid bin Marwan rahimahullahu taala. Atau ada juga pendapat yang mengatakan pada masa kekhalifahan siapa bang? Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Wal mustahabu, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i ini ya. Wal mustahabu, namun yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang ditekankan untuk dilakukan, alla yuzada fil qabri, tidak boleh ditinggikan kuburan itu ya, ala turabihil ladzi, di atas tanah yang keluar darinya, artinya tanah yang digunakan untuk menggali kuburan itu. Nah itu. Jadi tidak boleh ditinggikan di atas tanah tersebut gitu. Maka sekarang kan banyak orang yang meninggikan kuburan ya. Kalau ditanya Pak, mazhabnya apa Pak? Syafi'i gitu ya. Padahal dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i bahkan tidak boleh ditinggikan kuburan, dan ini bukan mazhab Syafi'i sebenarnya. Ya betul, ini mazhab Syafi'i ya, dan ini juga telah datang hadisnya. Karena memang Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan idza shahal hadisu ya fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih ya, maka itulah madhabku. Sekarang kita baca perkataan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab beliau Al-Um pada juz yang pertama halaman 316 ya. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ra'aitul a'immata bi Makkah, saya pernah menyaksikan para imam ya di kota Makkah, ya'muruna bi hadbi ma yubna 'alal qubur, memerintahkan untuk menghancurkan apa saja yang dibangun di atas kubur gitu. Wa yu'ayyidul hadma, dan penghancuran tersebut didukung, disokong qauluhu sallallahu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala qabran musyrifan illa sawitahu, tidaklah engkau, ini wasiat Nabi kepada Ali ya, ketika Nabi sudah menguasai Fathul Makkah waktu itu, menguasai kota Makkah, maka Nabi melihat orang-orang kafir Quraisy ini ya kan, kesukaan mereka itu, budaya mereka itu membangun kuburan ya. Bahkan orang-orang Yahudi juga ya kan membangun kuburan, dimegahkan ya kan. Makanya Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ya kan, wala qabran musyrifan, tidaklah engkau mendapati kuburan yang ditinggikan, yang dibangun megah, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan gitu. Tapi jangan pula kita perhatikan Pak, ini khusus bagi khalifah. Nah, kalau kita katakan yang melakukan ini eksekutornya adalah Pak Jokowi, pemimpin ya, yang memiliki otoritas. Nanti kasusnya seperti di Lombok nanti Pak. Ini kuburan keramat ini, Pak ya. Jangan pernah digugat gitu kan. Kalau Nabi dihina nggak apa-apa ya, tapi jangan hina kuburan wali kan gitu. Seolah-olah kuburan itu lebih hebat daripada agama sendiri. Agama dihina banyak sekarang kan. Orang menginjak Al-Quran di-share, kan ada yang demo gitu, biasa-biasa aja. Tapi kalau disentil kuburan mereka, itu nggak macam-macam ya. Nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ya menyanjung, memuji para pemimpin di masa beliau yang memerintahkan untuk menghancurkan setiap kubah-kubah, bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Ini bukan kata saya Pak ya, kata Imam Syafi'i. Saya hanya menukilkan gitu ya. Ya, menyampaikan perkataan Imam Syafi'i. Seperti itu. Wa haditsu Jabirin radhiyallahu anhu, dan ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, alladzi bi muslimin, ya kan? Ya, yang di sahih Muslim, nah sallallahu alaihi wasallam, ini masih Al-Um ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang anil bina'i alal kubur. Rasulullah telah melarang dari
bina itu membangun ya, dari membangun di atas kuburan, nggak usah dibangun gitu Pak. Ya, nggak usah di semen ya, nggak usah di tembok gitu. Ya, meskipun banyak alasannya orang sekarang kan, karena saya dengar ada juga ustadz di Indonesia kan beda dengan di Arab Pak katanya. Kalau di Arab itu jarang hujan. Nah, kalau di Indonesia ntar kalau nggak kita semen kan kena hujan longsor dia ya, hilang kuburan kita ya. Nah, ini cuma alasan saja, itu dalih. Ya, kalau Nabi sudah melarang, ya kan kita bisa, kalau seandainya hari hujan ya kita bisa lagi ya kita tinggikan ya, tanpa harus dibangun gitu. Ini kan ada juga yang beralasan seperti itu gitu. Iya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk tuh. Hah? Oh, tarim ya. Iya. Kiranya suara azan tadi Pak ya. Iya. Hah? 3 menit lagi ya? 6. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, alla yuzada fil qabri ala turabihi alladhi kharaja minhu. Ya, tidak boleh ditambah ya, ditinggikan kuburan tersebut di atas tanah yang keluar darinya, arti tanah yang digali dari lubang kuburan tersebut. Nggak boleh ditinggikan ya, ini yang dipegang oleh beliau. Jadi disunahkan untuk dirata. Wa yukrahu tajassisuhu wal kitabatu alaihi. Kemudian dimakruhkan. Jadi makruh ya secara mutlak ini ada dua maknanya. Bisa makruh yang lawan dari wajib ya. Namun bisa juga makruh makruh yang lawan dari haram ya. Bisa juga makruh di sini maknanya adalah haram ya. Karena makruh itu sendiri bermakna sesuatu yang dibenci. Karena yang dibenci ini hukum asalnya haram ya. Setiap yang dibenci oleh Allah itu haram. Ya. Dan inilah yang benar ya. Ya. Karena Nabi SAW itu melarang ya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabru ya. Nabi itu melarang ya, supaya kuburan itu tidak disemen gitu. Jadi kita kembali kepada hukum asal daripada larangan Nabi yang mulia SAW itu adalah haram ya. Sampai ada nanti dalil yang menggeser dari hukum asal ini menjadi makruh dan yang selainnya gitu. Wa yukrahu tajassisuhu, dan dimakruhkan kuburan tersebut disemen. Wa kitabatu alaihi, dan ditulis ya. Tulis apa saja? Tulis kaligrafi ya. Kemudian juga menulis nama ya. Ini juga tidak dianjurkan ya. Bukan sunnah itu. Yang sunnahnya tidak ditulis gitu. Ya. Nanti Pak Ustadz kita lupa dengan kuburan siapa ini ya. Ya tidak harus Pak ya. Kalau lupa ya qadarullah ya. Ya kita memang dalam masalah kubur ini ya tidak wajib gitu. Ziarah kubur bagus.
ya, untuk mengingat mati ya. Namun apakah wajib kita berdosa kita enggak ziarah kubur? Enggak berdosa juga ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang kan ada sebagian kaum muslimin itu menganggap seolah-olah ziarah kubur ini bagian suatu kewajiban ya. Ya, ini memang ya tidak dianjurkan ya. Untuk apa Pak? Untuk ditulis gitu Pak. Iya. Jadi ya kalau seandainya kita ingin ingat kuburan itu ya selalu kita apa namanya itu sekali sebulan itu hendaknya ada kita ziarah sehingga kita enggak lupa ya. Jadi tidak harus ditulis gitu. Karena memang ada juga sebagian kaum muslimin itu beralasan seperti itu. Kalau nggak kita tulis nanti Pak Ustadz kita lupa ya ini kuburan siapa gitu. Berarti antumnya jarang ziarah kubur. Mungkin sekali setahun aja nih ya. Tapi kalau sekali sebulan pernah ziarah kuburnya ya kan nggak akan lupa itu. Pasti tahu tempatnya kan seperti itu. Jadi ada cara lainnya. Jangan pakai cara-cara yang telah dilarang oleh Rasul gitu. Cari yang lain gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu ya kan. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi itu ambillah dan apa yang dilarang oleh Nabi itu tinggalkan gitu. Kan sekarang sebagian muslim mencari-cari alasan gitu. Banyak yang seperti itu. Maka alasannya bisa diatasi selain harus ia melanggar larangan Nabi. Karena melarang menulis itu Nabi, melarang menyemen itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis sahih. Ya, mungkin ini saja yang kita sampaikan pada segmen kali ini. Insyaallah setelah Isya nanti kita lanjutkan sedikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Sudah sewaktu Bang? Sudah sewaktu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan ada hal yang kami mengingatkan, sama-sama kita mengingatkan, karena memang agama kita adalah agama yang dibangun di atas saling tanasuh, ya, saling berwasiat terhadap kebaikan. Mungkin ikhwan akhwat sekalian sudah mengetahui akan hal ini, tetapi tidaklah mengapa kita ulang, karena ada pepatah mengatakan ya pasa jalan karena sering ditempuh ya. Kita hafal suatu hal karena sering diulang. Jadi kita mengingatkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih dengan ijma' para ulama ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la tusallu illa ila sutratin, janganlah kalian salat melainkan menghadap sutrah. Sutrah itu apa? Pembatas. Disebutkan dalam hadis yang lain, jarak antara seorang dengan sutrah itu seperti seekor anak kambing lewat, seukuran itu. Ya, jangan terlalu jauh ya. Sutra saya udah dinding itu gak bisa ya. Sutra itu jaraknya antara yang sholat dengan sutranya seperti seekor anak kambing. Anak kambing kan gak seperti anak gajah Pak ya, lebih kecil gitu. Iya. Kemudian ukurannya seperti apa? Ya, qadra ramhin. Ada yang mengatakan bahwasanya seukuran tombak, ada yang mengatakan minimal seukuran pelana kuda. Kalau Bapak pernah naik kuda yang ada pelananya, seginilah Pak ya. Iya. Pelana tempat duduknya itu. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya sutra itu boleh garis saja, ini dhaif. Ya, berdasarkan ya pendapat yang kuat daripada pendapat ulama ahli hadis, dhaif ya. Kemudian hukum sutra ini berbeda pendapat ulama antara yang menyunahkan dengan yang mewajibkan. Bahkan pendapat Imam Syekh Albani, kemudian beliau nukilkan dari pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, wajib. Jadinya kalau orang nggak sholat menghadap sutra bisa berdosa. Namun jumhur ulama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, berpendapat sunnah muakkadah, dianjurkan. Sunnah bukan berarti harus ditinggalkan, Pak ya. Apa hukumnya itu kan sunnah, biarlah gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi sunnah muakkadah ini ada sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ini menurut jumhur ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi kalau Bapak sholat ya usahakan pakai sutra, ya Pak ya. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan la tusolli illa ila sutra, jangan kalian sholat melainkan menghadap sutra.
wala tada'ah dan yamurru baina yadaik, dan jangan kau biarkan seseorang itu lewat di depanmu ketika engkau salat, ya. Fa in aba fatuqatilhu, maka kalau seandainya dia enggan tetap juga lewat, maka pukul dia gitu ya, serang dia gitu, perangi dia gitu. Fa inna ma'ahul qarina, karena sesungguhnya ada jin bersama orang itu. Ini dalam hadis ya, dengan isnad yang jayyid dan di hasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Gitu Pak ya. Jadi menghadap sutra itu sunnah ya. Jadi kita biasakan ya, kalau sholat bisa teman bisa jadi sutra juga ya, atau dinding ya bisa juga, atau tas ya Pak ya. Nah, atau tiang-tiang masjid ya. Kalau garis tidak bisa apa ya, belum dinamakan sutro itu ya. Sutro saya tepi itu Pak ya, tepi ijazah nih apa, sajadah nih, nggak boleh Pak ya. Ya, menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu alam bisawab. Sampai di mana tadi Bang? Wa yukrahu tajsisuhu, ya dimakruhkan menyemen. Ini makruh di sini haram ya Pak ya. Makruh itu kan dibenci maksudnya. Ya, di sini jatuh kepada haram, ini pendapat yang kuat. Ini juga pendapat Imam Nawawi ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau ini juga pendapatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena dalam hadis itu dilarang gitu ya. Ada kata-kata dilarang. Wal kitabatu alaihi, demikian juga ditulis ya, itu juga dilarang. Alaihi, pada kuburan tersebut. Wa kadzal bina'u alaihi, demikian juga dibangun ya, dibangun dengan kubah, dibangun dengan tembok ya, ini dilarang di atas kuburan tersebut. Walau buniya alaihi imma qubbatan, maka apabila dibangun di atas kuburan tersebut baik berupa kubah au muhawwatan ya, atau pagar, dipagari kuburan tersebut ya. Wa nahwahu, dan yang semisalnya, nuziro, ini dilihat dulu hukumnya seperti apa gitu. In kana fi maqbaratin ya, masbalatin, masbalah ini kuburan ammah, kuburan umum ya, hudima, maka wajib dihancurkan kuburan tersebut ya. Li'annal binaa wal halata hadhihi haram ya. Wal halatu hadhihi haram ya. Karena membangun kuburan dalam kondisi seperti ini haram ya kan. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengubur di perkuburan umum, meskipun di perkuburan yang pribadi ya, berdasarkan perkataan Imam An-Nawawi, ini juga tidak boleh karena dilarang oleh Nabi yang melarangnya ya kan. Nabi melarang dibangun, bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabat, au qabran musyrifan illa sawaitahu, atau kuburan yang tinggi yang kau jumpai wahai Ali, maka ratakanlah ya. Terlebih lagi kalau di kuburan umum, kata beliau, kalau dibangun ya kuburan umum itu ini haram, maka wajib dihancurkan. Namun yang menghancurkan adalah pemerintah. Ini kata beliau ya, kata Imam Madzhab Syafi'i ya. Apa namanya itu, para ulama Syafi'iyah ini. Ya, bukan kata saya ya Pak ya, para ulama Syafi'iyah. Qala An-Nawawi hadza bila khilafin, berkata Imam Nawawi pendapat ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat gitu. Sepakat para ulama haram membangun kuburan gitu. Ya. Wa hal yutayyanul qabru ya. Apakah boleh kuburan itu ya di tatyin itu diberi tanah gitu, asal katanya dari tin, artinya diberi tanah dan ditinggikan ya. Qala Imamul Haramaini wal Ghazali, berkata Imam Al-Haramaini dan Imam Al-Ghazali, la, tidak katanya. Ya, jadi Imam Ghazali pun nggak boleh ya kuburan itu ditinggikan meskipun dengan tin, dengan tanah ya. Iya. Walam yadhkur jumhurul ashabi, akan tetapi ya kebanyakan para ashab ya Syafi'iyah
ulama Syafi'iyah tidak menyebutkan permasalahan ini. Wa naqala Tirmizi an Syafi'i annahu qala la ba'sa bitatyini wa yustahabbu an yurasha 'ala al-qabri ya ma'un ya. Kemudian Imam At-Tirmizi telah menukilkan dari Imam Syafi'i bahwasanya dia tidak apa-apa ya dikasih tanah ya, kalau ingin ditinggikan sejengkal kan seperti itu. Ini masih diberikan rukhsah oleh para ulama. Kemudian disunahkan diberi air kuburan tersebut, namun ini tidak ada ini ya. Ini tidak ada dalil dalam masalah ini gitu. Maka pendapat yang kuatnya ya, maka tidak ada ketentuannya kuburan itu setelah dikubur harus dikasih air. Memang ada dalilnya gitu. Enggak disebutkan di sini dalilnya. Jadi kalau enggak ada dalilnya tentu ya kita lebih memegang kepada dalil gitu. Ya karena memang ada juga sebagai kaum muslim melakukan itu. Kalau ditanya dalilnya hadisnya ada ya. Walau alam katanya. Iya. Dan di mazhab ini pun enggak ada dalilnya. Maka kalau enggak ada dalilnya mazhab kan enggak maksum ya. Yang maksum adalah kalau ada hadis ini disebutkan kita pakai gitu. Nah, wa ayyuda'a alaihi haso wa an yuda'a 'inda rusihi sakhratun aw khashabatun wa nahwuha ya. Atau diletakkan pada kuburan itu tongkat ini antara kepala ya dengan kaki ini untuk sebagai tanda kuburan tersebut, atau diletakkan batu sakhrah ya 'inda rusihi pada kepala jenazah tersebut, atau khashabah ya, khashabah ini kayu dan yang semisalnya, ini pun diperbolehkan ya. Ini untuk tanda saja ya kan, dikasih batu gitu ya, dikasih batu dan yang semisalnya. Wa yukrahu an yutraba alaihi khimatun, kemudian dimakruhkan dibuat kemah gitu ya, kayak kelambu gitu. Nah, ini makruh, ini bisa jatuh kepada sesuatu yang dilarang, yang dibenci gitu. Jadi nggak boleh apa ya. Jadi kuburan itu diapain Pak? Ya dikasih tenda, dikasih kemah gitu. Nggak boleh Pak ya. Awala ba'sa al-mashi bin na'li bainal quburi. Nah, ini juga ya yang sunnahnya kita berjalan di kuburan itu tidak menggunakan sandal. Ini sunnahnya berdasarkan hadis yang sahih. Namun yang di dalam mazhab Syafi'i ini tidak apa-apa ya pakai sandal ya. Namun yang sunnahnya adalah tidak memakai sandal gitu. Karena perbuatan Nabi SAW dan perintah Nabi SAW, kalau seandainya seorang itu memasuki perkuburan, ya maka dia tidak boleh memakai sandal gitu. Wala yustanadu ahadun ila qabrin wala yajlisu alaihi wala yuta'u, dan tidaklah diperbolehkan seseorang bersandar ke kubur ketika ziarah kubur itu, dan tidak boleh juga duduk di atas kuburan, dan tidak boleh juga menginjak kuburan tersebut. Nah, dipijak nggak boleh ya. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim Nabi bersabda, la tajlisu 'alal quburi, jangan kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu 'alaiha, dan jangan salat menghadap kuburan. Sehingga ulama kata enggak sah ya salat menghadap kuburan. Kalau ada kuburannya yang tanpa pembatas, itu maksudnya ini dalil ya melarang kita salat menghadap kuburan ya. Wa fi Tirmizi, dalam riwayat At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi, an-nahyu an wattiha, Nabi melarang ya menginjak kuburan. Wa qala, Imam Tirmizi mengatakan innahu hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Wa kullu dzalika haramun, dan setiap perbuatan yang disebutkan di atas tadi hukumnya haram ya, membangun kuburan, mengecat kuburan gitu. Kemudian bersandar ke kuburan, duduk di atas kuburan, menginjak kuburan. Ini semuanya hukumnya adalah apa Pak? Haram ya. Sharaha bihin Nawawi fi syarh Muslim, yang
Imam Nawawi memperjelas hal itu dalam Syarah Muslim, dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Wa jazima bi fi akhir kitabil janaiz, dan beliau mempertegas lagi akan haramnya hal tersebut dalam akhir kitab beliau, di pembahasan terakhir di kitab beliau, yaitu pada Kitabul Janaiz. Ya. Wa in kana fir rafi'i wa raudati annahu makruhun wallahu alam. Walaupun ya menurut Imam Rafi'i dan dalam kitab Ar-Raudhah tulisan dari Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi yang lainnya bahwasanya hukumnya makruh, namun makruh di sini tidak bertentangan. Makruh yang dimaksud oleh beliau adalah sesuatu yang dibenci, dan yang dibenci di sini hukumnya haram gitu. Jadi terkadang ada ulama yang memberikan definisi memberikan istilah makruh, namun makruh di situ maknanya adalah haram. Karena makruh ini kan kalau secara mutlak ya maknanya adalah sesuatu yang dibenci. Ya, yang dibenci itu pasti yang haram gitu. Yang enggak haram enggak mesti. Ya, yang enggak haram kenapa dibenci kan gitu. Iya. 6. Dan membenci itu kan enggak boleh seseorang. Seseorang itu membenci sesuatu yang betul-betul haram baru dibenci gitu ya. Kita membenci si fulan, kenapa? Karena dia pelaku maksiat. Begitu. Masa dia nggak ada ngapa-ngapain, nggak diharamkan perbuatannya kita benci aja? Nah, ini nggak boleh gitu. Jadi makruh artinya kan dibenci. Yang dibenci itu tentu yang haram. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini sudah sudah selesai pembahasan kita tentang masalah menguburkan. Ya, mungkin satu kali lagi pembahasan kita yaitu tentang takziah. Ya Pak ya, tentang takziah. Mungkin di sini saja dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.